Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita belajar kaidah-kaidah dasar bahasa Arab bersama kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk pembahasan isim kana dan saudaranya. Kita murajaah sebentar. Amalan kana kemarin adalah merupakan isim dan menasabkan khobar. Isim kana dan khobar kana adalah mubtada khobar yang dia kemasukan kana atau saudaranya. Contohnya Muhammadun Rasulullah. Jadi kana Muhammadun Rasulullah. Zaidun talibun kana Zaidun taliban. Imranu apa ran? Imranu nahifun. Imran nahif artinya kurus. Dikasih laisa Imranu nahifan. Laisa Imranu nahifan. Artinya Imran tidak kurus. Saudara-saudara kana kemarin ada berapa? 5? Ada 9 ya. Lebih 9. Karena yang nomor 4 itu ada 4 tambah 5, nomor 1 ada 5, 9, terus 12. Ada 12 saudara kana. Yang pertama adalah asbaha amsa zolla, asbaha adha zolla amsa bata. Di sini sama penulisnya dipisah-pisah karena mereka memiliki makna yang berbeda. Asbaha adha zolla amsa bata kemarin maknanya ada 2. Pertama menunjukkan makna perubahan, yang kedua adalah menunjukkan makna waktu. Sementara laisa dia sendiri dan dia menunjukkan makna penafian atau peniadaan. Solo juga sendiri menunjukkan makna perubahan. Mazala, mabariha, manfakha, mafati'a ada 4, itu menunjukkan makna senantiasa. Sementara yang terakhir madama dia menunjukkan makna selama. Kita murajaah sebentar pakai surat Al-Baqarah. Insyaallah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 10. Qauluhu ta'ala fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Kanu
yakdzibun. Tatur. Kanu yakdzibun fi mahalli sebagai mana isim kanunya? Wawul jamaah. Wawul jamaah isim kanu yakdzibun khabar dari jumlah fi'liyah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu nu'minu kama amana as-sufaha. Waalaikumsalam warahmatullah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ayat 16 paling bawah. Imran. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Pertanyaannya. Kanu, mana isim kanunya? Isimnya yang mana? Isim kananya mana? Salah, kan kanu. Mana Ustaz? Wawunya Ron. Waw di situ jadi isim kanu. Waw. Kan kanu ada waw di situ. Wawul jamaah. Mana khabarnya? Muhtadin. Mansub. Mana lagi? Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at. Allahu muhitum bil kafirin. Sekalian murajaah yang ini ya, yang mubtada khabar ya nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Satu Zaid ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Wa antum sebagai apa? Pembahasan mubtada khabar. Mubtada, mana khabarnya? Khabar dari bentuk apa namanya? Khabar dari antum, benar. Bentuk dari ta'lamun itu adalah jumlah fi'liyah. Karena dia fi'il mudhari. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mahdi. Sudah hafal ya? Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum itu kana bukan? Mahdi.
Wa in kuntum. Kana bukan? Itu kana ya. Kana bersambung dengan tak fa'il. Bersambung dengan domir antum. Mana isim kananya Mahdi? Isim kananya mana? Isim kanannya mana? Imran, isim kanannya mana? Sodikin. Jauh kali Ron. Yang pertama Ron. Yang wa in kuntum yang di awal ayat. Mana isimnya? Mana Mahdi? Satpur. Isim kanannya mana? Tum. Wa in kuntum isim kanannya adalah tum. Domir antum, domir rafa' muttasil. Mana khabarnya? Fi raibin. Khabarnya fi raibin. Dari sibuhul jumlah. Oh ya, kemarin Ustaz Uzay nggak ikut ya? Yang kana ya? Belum, insyaallah. Enggak apa-apa. Terus di akhir ayat Allah mengatakan in kuntum shodiqin. Shodiqin. Imran, shodiqin sebagai apa? Khobar kana, Masya Allah, barakallahu fiik. Mansub berarti ya? Mana isim kananya, Ran? Kuntum. Jangan kuntumnya diikutin juga. Salah. Mahdi isim kananya mana? Mana Mahdi? Isim kanannya sudah dijawab tadi sebenarnya. Satu lagi. Ya, tum, sama seperti Ustaz Pur. Sama seperti Ustaz Pur. Terus wa'alam adam asma'ullaha. Lembar halaman selanjutnya itu enggak ada ya. Enggak ada kana di situ. Ada sih, cuman bentuknya mudhari. Kita skip dulu. Oh, ada di situ. Ayat 35 itu ada, cuma karena bentuknya mudhari kita skip dulu. Ayat 36 itu ada. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mahdi, isim kanannya mana? Kanafi. Imran, isim kanannya mana? Mimma kana fihi. Ayat 30.
6. Satu saya bisa bantu jawab? Satfur? Alif. Aliful isnain. Karena kana itu kan dia itu adalah fiil, berarti nanti isimnya kalau dia domir tergantung domirnya, bisa alif, bisa waw, bisa tak kayak yang tadi in kuntum. Khobarnya mana? Fihi. Bahwa insyaallah. Oke, kita murojaah bentar. Kita kembali ke kitabnya. Halaman 66. Kana kemarin adalah pembahasan kita kemarin adalah isim kana atau saudaranya. Isim kana adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Khobar kana adalah khobar mubtada yang kemasukan kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya adalah merofakkan isim, menasobkan khobar. Berarti kalau kemarin mubtada itu rofa, khobarnya juga rofa, di sini isim kananya rofa, khobarnya nasab. Cara menyusunnya sama seperti cara menyusun mubtada, harus sama bilangan dan jenisnya. Contoh di situ Muhammadun Rasulullah. Maka kalau kemasukan kana berubah jadi kana Muhammadun Rasulullah. At-talibani najihani kanat talibani najihaini. Al-mudarrisuna hadiruna kanal mudarrisuna hadirina. Hadirina nasab, tanda nasabnya adalah ya karena dia adalah jamak muzakkar salim. Ana qalibun kuntu taliban. Jadi yang tabel kanan itu adalah mubtada khobar. Ketika kemasukan kana maka bentuknya jadi berubah, khobarnya jadi nasab. Muhammadun Rasulullah jadi kana Muhammadun Rasulah. Saudaranya kemarin ada asbaha, adha, zolla, amsa, bata. Asbaha artinya di waktu pagi, adha di waktu duha, asbaha waktu pagi, adha waktu duha, zolla siang hari, amsa sore hari, bata malam. Itu makna pertama, yaitu menunjukkan waktu. Makna kedua dari 5 saudara tersebut adalah dia menunjukkan makna perubahan yang artinya nanti menjadi. Contohnya fa asbaha fuadu ummi Musa farihon. Farihon khobar asbaha, fuadu isim asbaha. Di situ artinya maka pundak ibunya Nabi Musa menjadi ringan. Amsal ghaniyu faqiran. Orang kaya telah menjadi fakir. Atau bisa menunjukkan waktu. Asbahat talibatu muta'allimatin, yang artinya adalah murid-murid perempuan belajar di waktu adhad, ya, di waktu duha. Batan najmu lami'an, artinya bintang bersinar di malam hari. Di malam hari bintang bersinar. An-najmu isim dari bata, lami'an khobar dari bata. Yang kedua adalah laisa, menunjukkan makna penafian. Laisan najahu sahlan, sehingga artinya nanti adalah kesuksesan itu tidak mudah. Laisat zalimu mahbuban,
orang zolim tidak dicintai. Yang ketiga, sara menunjukkan makna perubahan. Sarul khashabu ramadan, kayu telah menjadi abu. Yang keempat, mazala mabariha manfaqa mafati'a, menunjukkan arti senantiasa, dan dia harus didoleh oleh huruf nafi. Bisa ma, bisa la, bisa lan atau lam. Contohnya, la yazalullahu muttasifan bil ilmi. Allah senantiasa memiliki sifat ilmu. Terakhir, madama menunjukkan arti selama. Contohnya, al-muslimu yusolli mada mahayyan. Orang muslim wajib sholat selama dia hidup. Catatannya, khabar kana atau saudaranya dapat berupa pertama isim zohir. Kemarin sudah kita jelaskan waktu bahas mubtada. Isim zohir itu adalah isim yang dia bukan jumlah maupun sibhul jumlah. Kemudian bisa berupa jumlah ismiyah, mubtada khabar, atau jumlah fi'liyah, atau sibhul jumlah. Itu dia sekilas pembahasan tentang isim kana dan saudaranya. Ada pertanyaan? Satu slide. Imran? Kalau nggak ada, kita lanjut ke khobar inna. Halaman 69. Khobar inna. Isim yang diropak yang keempat adalah khobar inna. Kemarin kita sudah belajar mubtada, khobar, isim kana, dan sekarang adalah khobar inna. Khobar inna hukumnya adalah marfu', yaitu rofa. Apa itu khobar inna? Khobar inna adalah khobar yang dimasuki inna atau saudaranya, yaitu khobar mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Isim inna atau saudaranya rumusnya adalah alif hamzah. Dia adalah mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Kalau khobar inna tadi rumusnya adalah kha hamzah. Amalan inna atau saudaranya adalah menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Kebalikan dari kana atau saudaranya. Kalau kana di halaman 66 itu dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau di inna dia menasabkan isim, merofakkan khobar. Kebalikan. Untuk menyusunnya adalah inna plus isimnya plus khobarnya. Maka isim dan khobarnya harus sama bilangannya, harus sama jenisnya. Dia kembali ke hukum mubtada. Jadi mau isim kana, mau khobar inna, itu asalnya adalah mubtada khobar. Mubtada khobar yang kemasukan kana atau saudaranya, atau kemasukan inna dan saudaranya. Contoh. At-tiflu saghirun. Salah. Ar-rajulu tawilun.
Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu mubtada. Tawilun khabar. Khabar dari ar-rajul. Ar-rajulu sebagai mubtada maka dia rafa. Tanda rafanya adalah dhammah. Tawilun khabar mubtada maka dia juga rafa. Tanda rafanya adalah dhammah. Ini hukum asal mubtada khabar. Nah, mubtada khabar ini bisa kemasukan kana dan saudaranya atau kemasukan inna dan saudaranya. Kalau kemasukan kana, jadinya apa? Kana ar-rajulu tawilan. Berubah. Karena amalan kana, maka ar-rajulu yang tadinya mubtada berubah jadi isim kana. Rumusnya alif qaf. Tawilan berubah jadi khabar kana. Rumusnya adalah qaf. Isim kana rafa, maka tandanya dengan dhammah. Khabar kana mansub, maka tandanya fathah. Ini kalau dia kemasukan kana dan saudaranya. Yang terakhir yang pembahasan kita sekarang adalah kemasukan inna. Inna, sini aja ya. Inna rajula. Inna rajula tawilun. Di sini doma, rofa. Di sini rofa, nasab. Ketika kemasukan inna, maka ar-rajul yang tadinya mubtada berubah jadi isim inna, alif hamzah. Tawilun berubah jadi khabar inna, kha hamzah. Ar-rajula isim, apa amalannya inna? Menasabkan isim. Amalan inna menasabkan isim. Ar-rajula isim inna, berarti dia nasab. Merofakkan khabar tawilun, khabar inna, berarti dia doma rofa atau marfu. Jadi ini 3 bentuk dari jumlah ismiyah. Yang pertama mubtada khabar rofa, yang terus kemasukan kana jadi rofa nasab, kemasukan inna jadi nasab rofa. Oke, kalau kita bikin contoh lagi. Fatimatu sholihatun. Fatimah mubtada, sholihatun khabar. Kalau kita kasih kana,
kanat fa Fatimatu. Satu Zai. Solihatan berupa jadi solihatun berupa jadi kan ini Fatimatu solihatun. Kemasukan kana kanat Fatimatu dia sama dengan yang di sini. Kemasukan kana. Berarti kanat Fatimatu Soli Imran Solihatan. Berubah dia ya harokatnya ya, karena dia nasab. Oke, kemasukan inna. Percobaan kedua Ustaz Uzai. Kemasukan inna. Inna berarti kebalikan dari kana. Ini tadi contohnya ya. Ar-rajulu tawilun, kemasukan kana ar-rajulu tawilan. Kemasukan innar rajula tawilun. Berarti di sini inna Fatimatu. Bener nggak Mahdi? Hah? Fatimah karena dia nasab kemasukan inna, maka nasab jadinya fathah. Khabarnya Ustaz Pur. Solihatun. Kenapa? Oh ya. Jelas ya. Jadi mubtada khabar, ini mubtada ini khabar, doma, rofa. Kemasukan kana jadi doma fathah, rofa nasab. Kemasukan inna fathah, doma, nasab, rofa. Jadi di sini kita tulis rofa, pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Di sini nasab. Ketika kemasukan kana jadi rofa. Ini sudah ini ya. Yang di sini berarti ya. Yang sini rofa, tawilun rofa. Kemasukan kana jadi rofa nasab. Kemasukan ina jadi nasab rofa. Nah itu dia rumusnya. Mubtada khabar rofa. Kemasukan kana rofa nasab. Kemasukan ina nasab rofa. Apa itu nasab rofa? Kembali ke muqaddimah nahwu, yaitu kembali ke halaman 58. Dan itu di murojaah lagi tanda-tanda rofaknya. Berarti kalau dia awalnya doma, kembalinya ke fathah atau ke ya, alif dan lain sebagainya. Mahum sampai di sini? Yang kemasukan kana dan inna? Kalau mahum kita lanjut pembahasannya. Imran? Mahum ya? Oke. Karena kemarin sudah lewat, maka pembahasan kita sekarang fokus ke inna.
Kita ganti. Contohnya al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Mubtada khabar. Rafa rafa juga. Loh. Mubtada khabar kan tadi rafa. Kemasukan inna. Jadinya apa? Innal kitaba mufidun. Innal kitaba mufidun. Al-kitaba isim inna. Rumusnya alif hamzah. Mufidun khobar inna. Al-kitaba nasab, tandanya fathah. Mufidun rofa, tandanya dhammah. Contoh lagi. Yang musanna. Apa yang ini dulu? Oke, yang musanna ya. Al-baitani, dua rumah. Wasi'ani, dua rumah itu luas. Kemasukan inna jadinya innal baitaini. Kenapa? Karena kemasukan inna. Wasi'ani. Al-baitani mubtada, wasi'ani khabar. Ya kan? Marfu', tanda rafanya adalah alif karena dia isim musanna, menunjukkan arti dua. Wasi'ani marfu', tanda rafanya adalah alif karena isim musanna. Kemasukan inna jadinya apa? Innal baitaini wasi'ani. Baitaini isim inna, wasi'ani khabar inna. Baitaini mansub, nasab, tandanya adalah ya. Wasi'ani marfu' sebagai khabar inna, tandanya adalah alif. Contoh jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna qadimuna. Al-muslimuna jamak mudzakkar salim. Qadimuna jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna mubtada. Qadimuna khabar. Al-muslimuna marfu', ya marfu' atau rafa, tandanya adalah huruf waw. Qadimuna rafa, tandanya huruf waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemasukan inna jadinya
Innal muslimina qadimuna. Innal muslimina qadimuna. Al muslimina isim inna, qadimuna khabar inna. Al muslimina nasab tandanya ya karena jamak muzakkar salim. Qadimuna nasab rafa tandanya waw karena dia adalah jamak muzakkar salim. Nah, itu dia amalan inna dan saudaranya menasabkan isim, merofakkan khobar. Penting di sini untuk kembali murojaah halaman 58 yang tabel yang pertama, yaitu tanda-tanda i'rab. Di situ kan ada isim mufrad tandanya kalau rofa dengan doma, kalau nasab dengan fathah, kalau jar dengan kasrah. Ada isim maksur dengan domah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Isim manqus, domah muqaddarah, fathah zahirah, dan kasrah muqaddarah. Itu kembali di murojaah karena sekarang kita sudah mulai belajar perubahan tandanya. Inilah yang dipelajari di ilmu nahwu. Kalau kemarin kita di ilmu sorof itu cuma belajar bentuk dari isimnya, bentuk dari misalnya kayak ada ikut wazan katibun, ada ikut wazan maktubun, ini isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya. Di sini kita nggak belajar bentuk lagi. Sekarang kita cuma belajar perubahan tanda akhir. Yang dari domah berubah ke fathah, dari alif berubah ke ya, dari waw berubah ke ya. Itu yang dipelajari di nahwu. Mau insyaallah Ustaz Uday? Bismillah. Mahdi. Oh, Mahdi enak nanti dia kan mondok lagi. Ketemu lagi nanti insyaallah. Imran? Peguyur ya. Imran masih lama di sini. Sampai malak pokoknya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita baca contoh yang ada di kitab yang ada di halaman 69. Di situ ada contoh dari penulisnya. Contoh di situ tabel yang kanan itu adalah contoh mubtada khobar. Yang Muhammadun Rasulullah kan itu ada rumus mim kha. Mim berarti mubtada, kha berarti khobar. Sementara sebelah kiri itu adalah tabel perubahan ketika dia sudah kemasukan inna. Yang ada rumus alif hamzah itu berarti isim inna, ada rumus kha hamzah berarti itu adalah khabar inna. Contohnya Muhammadun Rasulullah. Muhammadun muftada, rafa tandanya domah. Rasulullah rafa khobar tandanya domah, lamnya itu kan. Terus ketika kemasukan inna berubah jadi inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Muhammadnya yang awalnya Muhammadun rafa tandanya domah berubah jadi Muhammadan, nasab tandanya fathah. Karena dia adalah isim mufrad. Contoh yang kedua, at-talibani najihani. At-talibani najihani.
itu isim musanna ya, yaitu ditambah alif nun. At-talibani mubtada, najihani khabar. Dua-duanya rofa, tanda rofanya adalah alif. Alif yang setelah huruf ba dan ha. Ketika kemasukan inna berubah jadi innat talibaini najihani. At-talibaini itu adalah isim inna. Mansub, tanda nasabnya adalah ya. Najihani, khabar inna, rafa' atau marfu', tanda rafa'nya adalah alif. Al-mudarrisuna hadiruna. Hadiruna. Al-mudarrisun mubtada, hadirun khabar. Dua-duanya rafa', tanda rafa'nya adalah waw. Berubah jadi innal mudarrisina hadiruna. Mudarrisina nasab, tanda nasabnya adalah ya. Hadiruna rafa', tanda rafa'nya adalah waw. Ana talibun, innani talibun. Karena dia domir, inna dan saudaranya ini adalah huruf. Kalau kana dan saudaranya kemarin adalah fi'il, sementara inna dia adalah huruf dan dia menasabkan isim, maka jika mubtada'nya adalah domir, ketika kemasukan inna, dia berubah jadi domir nasab muttasil. Berubah jadi domir nasab muttasil. Berarti kalau domir huwa berubah jadi innahu, huma, innahuma, hum, innahum. Sampai seterusnya. Inni talibun, bukan innani ya. Inni talibun. Mana isim innanya itu? Ya. Ya mutakallim. Domir ana. Talibun khabar inna. Antum muslimuna. Antum mubtada, muslimuna khabar. Kemasukan inna, innakum. Berubah jadi domir nasab muttasil. Berarti harus murojaah lagi domir nasab muttasil. Muslimuna khabar inna. Hadzani kitaba Muhammadin. Berubah jadi inna hadzaini kitaba Muhammadin. Hadzani mubtada, kitaba Muhammadin khabar. Dua-duanya marfu', tanda rafanya adalah alif. Berubah jadi inna hazaini. Hazaini mansub, tanda nasabnya adalah ya. Kitaba Muhammadin marfu', tanda rafanya adalah alif. Nah, itu dia pembahasan inna, maksudnya amalan inna, yaitu menasabkan isim, merofakkan khabar. Muhammadun Rasulullah, inna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. At-talibani najihani, inna talibaini najihani, sesungguhnya dua murid itu telah sukses. Al-mudarrisuna hadiruna, innal mudarrisina hadiruna, sesungguhnya guru-guru telah datang. Ana talibun, inni talibun, sesungguhnya saya adalah seorang talib, seorang murid. Antum muslimuna, innakum muslimuna. Antum muslimuna artinya kalian adalah muslim. Innakum muslimuna, sesungguhnya kalian adalah muslim.
Hadzani kitab Muhammadin, ini adalah dua buku punya Muhammad. Inna hadza ini kitab Muhammadin, sesungguhnya ini adalah dua buku milik Muhammad. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya makna dari inna dan saudara-saudaranya. Paham ya? Kesimpulannya kemarin dari yang awal dari mubtada khabar. Mubtada khabar itu rofa kemasukan kana jadi rofa nasab, kemasukan inna jadi nasab rofa. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah belajar nahwu itu mudah. Karena kalau kata Syekh Utsaimin, belajar nahwu itu kayak buka rumah tapi pagarnya dari besi yang kokoh. Nah, nembus pagarnya memang agak susah, tapi kalau sudah nembus pagarnya nanti semuanya mudah. Karena mau kitab apapun nanti kita setelah belajar kitab Muhtarat, mau belajar Ajurumiyah, mau belajar Qatrun Nada atau sampai Alfiyah Ibnu Malik sekalipun, maka kuncinya tetap di yang pertama ini yaitu kitab Muhtarat, atau kalau orang Arab biasanya pakainya kitab Ajurumiyah. Kuncinya di yang sini. Karena setelahnya itu mudah, tinggal lanjut saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam memahami ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu sangat penting. Karena paham nahwu, paham fungsi dari setiap kalimatnya, nanti kita paham makna dari alamnya. Karena belajar nahwu itu kayak belajar grammar ya, belajar penyusunan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.